Baik, hai semua, selamat siang. Masih pada semangat gak nih untuk mengikuti acara pada hari ini? Tentunya masih dong ya. Oke, sebelum itu saya minta tolong buat teman-teman yang nggak ada kendala, boleh langsung aja di on kameranya. Baik, perkenalkan, nama saya Kristi, selaku MC hari ini. Tentunya saya nggak sendiri nih teman-teman. Hari ini saya akan bersama partner saya, yaitu ada Kavania. Hai Kavania. Halo Kristi dan teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fania Tunggal. Teman-teman bisa langsung panggil aku aja Fania. Hari ini saya akan menemani Kak Kristi dan kalian untuk acara hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke acara kali ini ya. Baik, selamat datang untuk teman-teman yang hadir di acara webinar support musisi lokal pada hari ini. Aduh, tapi ini kelihatannya mukanya kayak masih pada lemes-lemes ngantuk gitu ya Kak Kristi. Iya nih, Kak Fania, ayo dong semangat semuanya biar gak pada ngantuk. Mungkin kita main games dulu kali ya. Pasti di sini tentunya teman-teman suka dong dengar musik atau dengar lagu gitu. Coba dong kasih reaction jempol buat yang suka banget sama musik dan lagu-lagu lokal. Boleh nih reaction jempolnya. Oke, ternyata lumayan banyak banget ya yang suka dengar lagu lokal. Terima kasih atas responnya. Baik, kita langsung aja masuk ke permainannya. Sebelum permainannya dimulai, saya akan membacakan beberapa rules atau aturan yang akan diaplikasikan pada games kali ini. Next slide. Untuk aturan permainan games tebak lagu yang pertama, kami akan menyetel suara dari penggalan lirik lagu milik artis-artis yang terkenal dalam bahasa Inggris sebanyak 2 kali. Lalu peserta disuruh untuk mendengarkan dengan cermat dan menebak judul lagu dari penggalan lirik yang diputarkan tadi, dan peserta diberikan waktu 30 detik setelah selesai lirik diputarkan untuk menjawab pertanyaan. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, bisa dikasih reaksinya, teman-teman. Baik. Langsung saja dimulai gamesnya. Oke, untuk lagu pertama, boleh langsung di next slide. Untuk lagu pertama, ini bakal langsung dimulai aja ya. Langsung boleh. Start. Sepertinya ada kendala teknis ya. Benar, Kavania? Kok nggak ada suaranya? Sepertinya ada kendala teknis dari ininya ya, dari audionya ya. Aduh, sayang banget ini. Coba diputar lagu keduanya dulu. Sorry udah di optimize dulu belum sebelum share screen? Biasanya emang kayak gitu. Jadi ulang aja share screen. Oke, oke.
Oke, udah coba di share. Kendala ya, mohon games kita bakal skip dulu. Kita langsung masuk aja ke acara. Boleh, sorry. Boleh dicoba ulang nggak sebelum share sound-nya? Sudah dilakukan belum? Jadi stop share dulu, boleh? Sayang kan sudah dibuat-buat ya. Kayaknya teman-teman di sini juga pasti pada pengen nih main games biar ada semangat begitu ya. Coba kamu share screen, terus di sebelah kanannya ada yang harus diklik share sound. Ada? Ada, Bu. Oke, diklik, terus di share screen lagi, dicoba lagi ya. Oke, Bu. It's more, my fault what that when US I don't want. Oke, sepertinya suaranya udah ada ya, boleh langsung dimulai aja dari awal. Oke, untuk lagu pertama bakal diputar dulu lirik dari lagunya dulu ya. Boleh langsung di start. What's more, my fault what's more, your faulty don't understand the special affair all the stories that when US I don't want. Boleh langsung diputar ini aja lagu yang di apalagi salahmu. Nah, buat teman-teman di sini nih, ada yang udah bisa nebak belum? Ini judul lagu lokal apa ya? Sama artisnya siapa gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, nih Ayus. Oke, benar ya guys. Serba salah Raisa. Oke, langsung aja lagu kedua. And wait for me to break the sun slowly disappearing until the cruel time forcibly pulling you from my arms then. Ada yang udah bisa menebak apakah judul lagu tersebut? Waduh, Kakak Leoni ternyata bener ya. Ada yang bisa menebak tuh Celengan Rindu dari Versa Bersari. Tuh, bisa diputar aja lagunya. Boleh langsung di start aja. A beautiful voice greeting is unbearable at this heart is always for your receive this song as Zinji do. Oke, buat teman-teman ada yang udah bisa nebak belum dari lirik bahasa Inggrisnya ini? Cinta luar biasa Agnes. Ada lagi, ada yang bisa nebak lagi? Oke, coba bisa langsung diputar aja ini lagunya. Waktu pertama hadir, rasa Oke, ternyata benar ya buat Kakak Victoria. Judul lagunya adalah ini Agnes ya, Cinta Luar Biasa. Bisa langsung lagu keempat. Boleh? My love you till here ardent lent to this sunk this heart moaning melody your story ends in January gleam. Nah, buat teman-teman di sini bisa langsung komen aja. Ini ada yang bisa nebak nggak nih judul lagunya apa nih dari lirik bahasa Inggrisnya? Oke, coba bisa langsung diputar aja Kak lagunya. Oke, untuk kakak Syafanisa sekali lagi benar ya, ini Januari dari Grand Fredly. Langsung aja play lagu kelima.
Boleh langsung diputar ini aja Kak lagunya. Apakah sudah bisa untuk lagu kelimanya? Oke, sepertinya untuk lagu kelima kita terjadi kendala lagi ya kakak. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam games kali ini, walaupun banyak kekurangan. Kita langsung aja ke acara utamanya. Jadi hari ini kita kedatangan dua guest, ada Bapak Gustavo selaku pemilik media Emraksari ini. Baik, halo Bapak Owen, selamat siang. Bagaimana nih Halo, kabarnya? selamat siang Fania. Kabar saya baik. Semoga FC di sini dan teman-teman semua baik juga ya. Owen sudah siap untuk mengikuti acara hari ini? Oh ya, tentu siap dong. Harus siap. Oke, saya persilahkan kepada Bapak Owen untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Halo, selamat siang semua teman-teman dan MC yang keren-keren. Nama saya Michael Owen, boleh dipanggil Pak Owen aja. Saya adalah seorang penggemar musik. Oh ya, dulu saya itu lulusan ISI, terus sekarang saya kesibukannya masih sering menikmati musik-musik lokal. Saya biasa ke konser-konser musik lokal dekat daerah rumah saya. Nah, di sini boleh di next slide dulu. Nah, di sini aku mau lihatin ke teman-teman nih tentang perkembangan musik di Indonesia. Pasti teman-teman pada penasaran kan tahun 90-an, siapa sih artis yang hits gitu dan genre-genre hits. Nah, di tahun 90-an itu salah satu musisi yang hits itu adalah Nika Ardila. Nah, ini fotonya teman-teman pasti teman-teman udah pada tahu kan. Dengan parasnya dan rambut yang menarik, Nika Ardila ini mampu membawakan genre pop yang sangat baik dan menarik bagi penggemarnya dari semua kalangan. Bahkan anak zaman sekarang aja pasti masih pada kenal kan sama Nika Ardila. Teman-teman juga pasti pada tahu kan. Karena emang impact dan lagunya sebagus itu. Bisa dinikmatin dari kalangan mana aja. Nah, boleh di next slide lagi. Nah, lanjut ke era habis itu, tahun 2000-an. Nah, siapa sih ini yang nggak tahu ini foto-foto ini, cowok-cowok ini? Nah, mereka adalah Dewa 19. Ahmad Dhani sebagai vokalis mereka bersama kawan-kawannya berhasil mendominasi di era ini dengan lagu-lagu genre rocknya yang powerful dan liriknya disukai dengan penggemar mereka. Nah, kalau ada yang suka rock di sini pasti mereka pada masih sering dengar lagunya Dewa 19. Karena emang lagunya itu pada bagus semua dan suara Ahmad Dhani yang itu sangat khas dan sangat powerful. Boleh di next slide lagi. Nah, ini nih yang sekarang lagi trending nih, musik zaman now. Di zaman ini sangat banyak penyanyi baru yang hits dan bermunculan. Bahkan dengan satu single yang bagus, penyanyi itu bisa langsung terkenal dan viral. Tapi siapa sih yang nggak tahu orang di foto ini? Ya, dia adalah Tulus. Di zaman sekarang ini pasti teman-teman udah tahu lah Tulus itu siapa. Tulus sangat sukses membawakan lagu-lagunya dengan liriknya sangat relate nih dengan kondisi-kondisi percintaan zaman sekarang. Boleh di next slide lagi. Nah, di sini terakhir nih aku mau jelasin ke teman-teman. Kalian juga pasti mikir apa sih yang bisa mempengaruhi perkembangan musik? Kok bisa ya musik dari zaman ke zaman itu yang hits pasti ganti-ganti terus. Nah, aku mau jelasin ke teman-teman kalau sebenarnya yang sangat mempengaruhi kita itu karena adanya media, terutama dengan berkembang pesatnya media sosial. Nah, pasti perkembangan musik juga ikut dan terus update kepada teman-teman. Karena tanpa kalian sadari, perkembangan musik itu terus terupdate juga di sosial media dan sangat mudah di-reach oleh pengguna-pengguna sosial media. Makanya perkembangan musik itu terus update dan berkembang. Misalnya nih ada lagu yang viral di suatu negara. Pasti musik videonya itu akan terus menyebar ke seluruh dunia hingga masuk ke negara kita. Nah, lalu kayak gitu sangat mempengaruhi perkembangan musik. Sekian dari sharing saya teman-teman. Saya kembali ke MC-nya. Oke, baik. Boleh dong buat teman-teman giving reaction applause dulu untuk Bapak Owen atas pemaparan materi yang informatif ini. Boleh dong reaction-nya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya sedikit nih untuk ke Bapak Owen sendiri. Dari yang tadi dijelaskan, kalau saat ini tuh banyak banget nih genre-genre musik yang ada. Nah, untuk Bapak Owen sendiri, lebih suka mendengarkan genre musik apa nih? Apakah klasik, rock, atau pop? Silakan. Iya. Kalau dari saya sendiri tuh
lebih seneng ke pop-pop gitu ya, soalnya bawaannya tuh lebih ceria aja gitu, lebih asik buat dinikmatin. Baik, ternyata Bapak Awan ini lebih suka sama genre musik pop ya. Nah, boleh kali ya saya nanya lagi sedikit, kenapa sih Bapak bisa tertarik ke dunia musik gitu? Ada alasannya apa gitu? Oh ya, sebenarnya saya tuh ada backgroundnya dari kecil itu saya udah tertarik gitu lihat alat musik dan saya pun mempelajarinya. Saya bisa memainkan beberapa alat musik karena emang dari kecil saya udah belajar dan tertarik sama musik. Dan saya udah terbiasa kalau mau cari kesenangan itu pelarian saya itu selalu ke musik dan saya selalu menikmatinya sampai sekarang. Baik, terima kasih kepada Bapak Awan atas pemaparan materi yang luar biasa pada hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke Bapak Gustavo sebagai pemilik media Emirates. Dipersilakan untuk Bapak Gustavo. Nah, ya, terima kasih untuk Mbak Kristi udah mengundang saya di webinar ini. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu nih. Sebelum saya ke materi, saya mau nanya dulu nih. Khususnya untuk Mbak Kristi sama Mbak Fania ini. Kalian itu lebih suka mana nih? Lagu Indonesia atau lagu luar? Tapi kalau lagu luar itu dari negara mana gitu? Coba boleh dari Mbak Kristi dulu. Baik, kalau untuk saya sendiri sih lebih suka lagu luar, khususnya lagu di Korea gitu. Tapi nggak ketinggalan juga dengan lagu Indonesia yang tetap masih didengarkan. Oke, kalau misalkan untuk Mbak Fania sendiri ini gimana nih? Kalau untuk aku sendiri sih aku lebih suka lagu musik lokal ya, apalagi Tulus itu lagunya semuanya ngena-ngena banget. Jadi bagus banget gitu musik lokal. Oke, untuk teman-teman kalau misalkan disuruh pilih lagu Indonesia atau lagu luar, langsung di kolom chat ya. Langsung saja. Nah, perkenalkan nama saya Gustavo Clifford Latoheru. Saya adalah founder dari MROX, Media Berita Musik. Boleh dipanggil Kluif, Klu, Gustavo atau Gus bisa, tapi yang penting jangan Marga. Nanti gonna be awkward. Next. Nah, di sini ada logo dari MROX itu sendiri. Dan pasti pada bingung kan kayak, ini kok ada satu logo, tapi kok di sebelah kiri itu ada logo lagi gitu. Kenapa jadi digabung ada dua? Nah, sebenarnya MROX itu bangun karena emang terinspirasi dari yaitu saya suka musik, terus saya juga awalnya mau bikin podcast interview musisi, tapi saya pikir untuk biar lebih khususnya, ya udah saya bangunin si MROX itu sendiri di Instagram gitu. So nanti ada di YouTube gitu. Kenapa harus namanya MROX? Kenapa nggak Clue Music atau Music World atau yang lainnya yang lebih gampang mungkin disebut sama orang gitu. Nah, waktu awal-awal bikin nama ini sendiri itu sebenarnya bingung banget dan sangat susah karena saya nggak mau kayak jadi nama pasaran gitu kan. Nah, makanya langsung terinspirasi dari kata drugs. Mungkin kalau misalkan kata drugs, mungkin orang mikirnya kayak sesuatu hal yang nggak baik buat tubuh atau nggak baik buat mental atau fisik dan lain sebagainya. Tapi yang sebenarnya drugs itu digunakan untuk hal-hal yang berbau di dunia kedokteran gitu. Cuman banyak orang-orang juga yang menggunakan drugs itu untuk hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Nah, kalau untuk drugs itu untuk hal-hal negatif, nah ini saya belokin ke hal-hal yang lebih positif ke musik gitu. Nah, MROX itu sendiri terdiri dari M itu adalah musik, nah rocks itu dari drugs. Jadi addicted to music gitu. Sebenarnya MROX itu sendiri adalah sebuah media berita musik yang berisikan berita-berita musik, entah itu gosip, entah itu si Billie Eilish mungkin lagi keluarin album atau siapa yang lagi pacaran atau something yang sebenarnya keterkaitan dengan si musisinya atau karyanya gitu. Jadi sebenarnya semua hal bisa masuk ke dalam media berita musik ini sendiri gitu. Nah, di sini ada contoh berita yang sudah dipost sama MROX di Snapgram. Sebenarnya sama aja. Kalau misalkan di Postfeed sama aja. Sebenarnya isi dari konten desainnya, dari segala hal sesuatu dari sini sebenarnya sama aja ke Postfeed sama aja gitu. Nah, di sini di sebelah kiri ada ABB Is Back, terus di tengah ada Congratulations to Billie Eilish sama kakaknya yang menang di The Best Original Song No Time to Die, film James Bond. Yang terakhir ada gosip peperangan antara si Kanye West sama Billie karena si Kanye West itu berpikir bahwa si Billie itu nyindir tentang kejadian di konsernya si Travis Scott
di Astroworld gitu. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh konten ringan dari MRX itu sendiri. Yang sebelah kiri ada foto Kunto Aji. Kita habis itu screenshot salah satu tweet yang menurut kita tuh sangat dalam banget artinya atau maknanya. Habis itu kita taruh situ, tempelin di depan gambar si Kunto Aji itu sendiri gitu. Ini di sini nggak cuman di Snapgram doang, tapi ada di Postfeed juga dengan desain dan itu yang sama gitu. Nah di tengah ada Maluma, ada seorang musisi. Yang sebenarnya ini tujuan kita ngepost ini adalah biar orang-orang yang follow atau melihat Instagramnya MRX itu sendiri tidak cuma tahu gosip, tapi tahu juga berbagai macam jenis atau siapa musisi yang ada di dunia ini gitu. Di sebelah kanan ada Super Bowl, Hello Super Bowl. Ini adalah satu acara sport di Amerika. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa ada banyak banget musisi yang datang ke acara sport itu. Ya, contohnya sempat kemarin ada Christina Aguilera, Megan Thee Stallion, terus ada Drake, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan pasti pada bingung kan, kayak tadi kan media berita, sekarang kok tiba-tiba ada hashtag support musisi lokal kan, pada bingung kan. Nah, di sini adalah support musisi lokal itu adalah campaign pertamanya MRX itu sendiri. Gitu yang akan seterusnya sebenarnya akan terus berjalan gitu, karena sebenarnya MRX bukan cuma buat media berita tapi sebagai wadah bagi musisi-musisi lokal yang punya karya itu bisa langsung kita liput dan kita bantuin promosi agar karya-karyanya bisa diperluas lagi biar orang-orang bisa tahu, orang-orang nggak cuma lihat lagu keren itu lagu luar negeri doang, bisa tahu kalau lagu-lagu lokal itu tuh juga keren-keren juga, nggak kalah keren lah gitu kan. Nah di bawah itu adalah alasan-alasan kenapa saya pengen banget bikin campaign ini. Yang pertama, saya pikir banyak banget sebenarnya musisi-musisi yang merasa bahwa diinterview oleh media itu kalau udah punya nama dulu nih, ya kan pasti kayak misalnya Raisa deh, ya orang media pasti mau dong nge-interview dia, bikin konten tentang dia dan lain sebagainya karena dia udah punya nama gitu. Nah, yang kedua adalah standar lagu keren tuh lagu luar negeri. Nah, ini sebenarnya menjadi problem juga gitu buat di Indonesia sebenarnya. Sebenarnya nggak Indonesia juga sih. Luar negeri juga bisa punya masalah seperti ini gitu. Cuman yang saya terinspirasi tuh dari Indonesia ini sendiri yang benar-benar kayak mereka itu selalu memutar lagu-lagu luar negeri terus dan berpikir bahwa ya lagu keren tuh lagu luar negeri gitu dibanding lagu lokal gitu. Sebenarnya lagu lokal itu juga nggak kalah keren gitu dari segi suara, instrumen dan lain sebagainya, dan produksi lagunya itu sendiri sebenarnya juga nggak kalah keren gitu, sama aja gitu. Nah, keadaan seperti itu yang membuat si musisi-musisi ini tuh takut karya tidak laku gitu, karena mikirnya kayak aduh kalau misalkan ngerilis lagu nih pasti aduh nggak laku nih, karena semua orang pasti standarnya lagu-lagu yang keren gitu. Kayak sekarang deh contohnya lagu-lagu Korea gitu kan, lagu-lagu Latin kayak misalkan si Cardi B yang I Like It dan lain sebagainya gitu. Jadinya orang kayak jadi was-was, jadi takut mau berkarya tapi kok ketahan gitu kan. Nah, makanya di sini MRX itu hadir sebagai wadah buat musisi-musisi ini untuk mempromosikan karya-karyanya, talenta di dunia musik, dan menjadi wadah untuk mereka untuk menceritakan karya-karyanya itu gitu. Next, di sini adalah konten kampanye super musisi lokal. Sini ada 4 poin, tapi sebenarnya ada dua poin yang sebenarnya isinya sama aja, cuma beda ukuran, tapi saya bacain satu aja ya. Yang pertama ada Snapgram. Yang pertama Snapgram artwork plus judul dan nama musisi. Jadi ini sebenarnya promosi awal dari MRX itu sendiri yang kita kontak si musisi untuk kita bantuin. Kita minta artwork lagunya sama judul lagunya dan di mana saja platform yang digunakan oleh si musisi. Yang kedua ada artwork lagu dan press release. Jadi si musisi si audiens nggak cuman tahu judul, tahu artworknya seperti apa, si lagunya, si karyanya seperti apa. Habis itu cuma tahu nama musisinya, tapi dia juga tahu lagu di balik semua karya-karyanya itu seperti apa dan gimana journey-nya si lagu itu bisa tercipta gitu.
Yang ketiga ada foto musisi beserta kredit lagu. Jadi nggak cuma sebatas press release atau cuma sebatas tahu judul lagu dan artwork dan nama musisi, tapi mereka bisa tahu juga, si audiens bisa tahu bahwa di dalam lagu itu tuh ada siapa aja yang main gitu. Misalkan yang pianisnya siapa, vokalis siapa, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada foto musisi plus platform yang digunakan. Jadi orang nggak cuma tahu create lagu, press release, dan nama musisi dan judul lagunya, tapi mereka juga tahu platform yang digunakan si musisi itu siapa aja gitu. Dan sebenarnya yang kebanyakan yang dipakai itu adalah Spotify. Itu. Kalau ini Postfit sebenarnya sama aja sih sebenarnya, tapi beda bentuk aja gitu. Selanjutnya ada highlight. Highlight pertama itu hashtag SML. Nah, ini kepanjangan dari support musisi lokal yang berisikan konten promosi karya itu sendiri. Gitu. Jadi di si highlight ini tuh isinya ya hanya si artwork, judul sama nama musisi, dan ada beserta kita menyantumkan fitur link dari Instagram yang akan terhubung ke sesuatu platform yang digunakan oleh si musisi itu sendiri. Gitu. Highlight yang kedua ada press. Nah, press itu kepanjangan dari press release sebenarnya, cuman disingkat biar kayak kece gitu. Nah, itu isinya itu adalah konten promosi karya dan plus press release-nya. Jadi mereka bisa tahu, ada yang mau tahu cuma lagunya doang, ada yang mau tahu sekalian press release-nya, bisa banget di highlight yang kedua, press gitu. Nah, yang ketiga ada gigs. Nah, ini orang pada bingung kan, gigs itu tuh isinya apa? Mau foto, hasil liputan atau apa nih ya kan? Nah, di sini isinya itu konten berupa foto musisi lagi perform gitu. Sebenarnya ini sebuah kegiatan campaign si MROX itu baru banget. Kegiatannya itu adalah kita datengin musisi-musisi yang lagi perform atau lagi mengadakan live session gitu. Jadi kita datang, kita foto mereka lagi perform, habis itu kita foto mereka lagi bersama, foto bareng satu bandnya atau duo atau solo sendiri bisa. Habis itu kita setelah mereka live session atau perform atau gigs, kita langsung interview beberapa pertanyaan kayak misal how do you feel about the perform tonight dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar membuat sebuah liputan, kita merangkum semua interview-interview atau rekaman yang sudah kita interviewin ke si musisi itu sendiri gitu. Yang terakhir ada LOCM. Waduh, kepanjang banget nih. Nah, sebenarnya ini kepanjangan dari News Local Musician. Isinya itu sebenarnya konten berita musisi yang diliput. Jadi ini sebenarnya hampir-hampir sama kayak yang tadi yang di gigs, tapi ini bedanya di input juga foto musisi lagi perform, foto bareng sama satu band, sama isi berita yang diberitakan diliput gitu. Poin terakhir adalah video. Ini ada dua nih, Reels sama YouTube. Gitu. Yang pertama, Reels itu sebuah konten teaser untuk short interview di YouTube. Jadi kita hasil dari semua konten-konten atau hasil liputan kita bikin jadi sebuah konten video yang berisikan biodata si musisi atau band itu sendiri. Habis itu kita menginput foto-foto hasil yang kita ambil waktu mereka gigs atau perform, beserta suara-suara mereka yang mereka sedang menjawab interview kita gitu. Nah, di YouTube itu sebenarnya itu full short interviews-nya gitu, full kontennya lah gitu. Tapi kalau di Reels itu hanya teasernya untuk menarik si audiens ke si YouTube-nya gitu, buat lihat lebih full kontennya gitu. Next. Nah, di sini adalah sebenarnya contoh Snapgram untuk promosi si karya-karya musisi itu sendiri. Nah, ini pasti kayak ngerasa kayak kok ini ada yang di kebawahan dikit, kok ada yang ke atasan, kok ada yang di tengah. Nah, ini sebenarnya sebelah kanan itu sebuah desain promosi awal campaign si MROX itu sendiri. Jadi masih prototype lah gitu. Nah, di sebelah yang di tengah itu tuh contoh promosi karya si Taylor V, itu seorang rapper hip hop dari Ambon yang dia keluarin EP berjudul Kriminal yang available on YouTube aja gitu. Nah, di sebelah kiri itu ada Laurentia Kinkin yang mengeluarkan official music videonya itu di YouTube, dan sebenarnya lagunya dia itu tuh udah rilis di awal tahun 2021, cuman mungkin karena memang pandemi jadi kita nggak bisa maksa juga ya untuk kayak langsung bikin video klipnya, jadi mungkin dia baru menggarapnya itu di pertengahan 2021 kemarin gitu. Nah, di sini kenapa ada tulisan, ada EP dan single dan ada tulisan official music video, itu karena memang kita
tidak cuma kasih artwork dan judul lagu sama nama musisinya, tapi kita juga kasih tahu ini apa nih, single, EP atau album. Jadi lebih jelas gitu, lebih jelas tapi dengan desain yang sangat simple. Nah di sini nggak cuma nge-post doang, tapi kita juga men-tag si musisinya itu sendiri gitu. Nah di sini ada contoh post feeds-nya yang tadi barusan saya sempat singgung. Sebelah kiri itu ada artwork beserta lagunya Gita Cita dan Harapan. Di bawahnya ada nama musisi, namanya Brigita. Di sebelah kanan atasnya ada press release beserta foto si Brigita itu sendiri. Dan di bawah ada kreditnya, eksekutif produser Brigita, singer Brigita, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanan ada si foto musisi dengan angle yang lain. Dan ada foto single dia di belakang, dan di bawahnya ada Brigita Music available on all digital music platforms gitu. Nah di sini ukurannya sama dengan desain-desain yang sama juga, tapi ukurannya berbeda. Tapi kalau bedanya, kalau di sini itu, kalau di Snapgram itu kita menginput fitur link agar si audiens bisa langsung mendengarkan di Spotify, YouTube Music, dan lain sebagainya gitu. Jadi langsung bisa masukin ke playlist mereka langsung gitu. Nah ini contoh desain juga lagi, sama juga kayak tadi, ada kredit, ada si platform yang digunakan, nama si Brigita, dan kita juga men-tag si Brigita yang langsung gitu. Jadi orang langsung bisa langsung lihat nih Instagramnya si musisi itu siapa sih gitu. Jadi dia bisa melihat lagi nih lagu-lagu apa aja nih yang sudah dirilis sama si Brigita gitu. Nah ini adalah syarat dan ketentuan dan cara submit. Pasti pada bingung kayak gimana cara submitnya nih untuk ke submit untuk dibantu juga sama si MX itu sendiri. Nah ini pertama syarat dan ketentuan. Yang pertama memiliki akun Instagram yang rapi dan profesional pastinya. Yang kedua ada memiliki press release. Ini biar jelas nih ya kan, nggak cuma promosi lagunya doang, tapi orang juga bisa tahu gitu kan lagu di balik itu seperti apa gitu. Yang terakhir ada karya yang menarik dan unik gitu. Kita nggak bisa MX nggak bisa bilang kayak R&B udah paling keren dan menarik, nggak. Semua genre itu bisa bagus, bisa keren gitu dengan caranya masing-masing gitu. Nah yang sebelah kanan ada cara submit. Nah untuk teman-teman yang punya teman atau punya gebetan atau ENS atau FWB bisa juga, terus lingkungan, terus saudara aja seorang musisi bisa banget langsung disarankan untuk submit karyanya ke cluewworld06@gmail.com. Nah di isinya si email ini menyiapkan press release dan artwork karyanya gitu, dengan subjeknya itu masih mengisi subjeknya dengan nama musisi, strip, hashtag support musisi lokal. Jadi MX bisa lihat kayak secara langsung cepet, langsung digarap, langsung dibantuin promosinya gitu. Nah di sini adalah sebenarnya nih kayak tadi saya bilang sebuah kegiatan baru dari MX, yaitu ngedatengin musisi pas lagi mereka perform gitu. Yang pertama pengambilan gambar saat musisi perform, mengambil gambar musisi dengan full bandnya. Terus yang ketiga ada membuat berita tentang musisi, entah itu dari sisi karena mereka baru pertama kali ngadain live session atau dan lain sebagainya. Yang terakhir itu membuat video short interviews tentang musisi gitu. Kita akan membuat sebuah short interview yang berisikan foto mereka lagi perform dan si interview, suara interviewnya itu sendiri gitu. Nah ini adalah judul berita dari Inoya House yang saya bikin beritanya gitu. The first live session Inoya House gitu. Nah ini adalah contoh hasil short interviewsnya. Sandi sebagai gitaris, gua Garden, saya Fajar, vokal. Halo, saya bilang bahkan lebih pertamanya ini emang lebih ke aja gitu ya. Sih maksudnya gue pikir kan diri kita, musik kita semoga lumayan full ya kursinya dan gitu sih. Tinggal profil tanggal aja, kalian ada sedikit cuman akhirnya tanggal. Terus kalian depan karena ini kan dia cek ombak dan juga kita memang kumpul biasanya guler atau kita wedding, chemistry lagi karena beda kan. Semoga kita bisa lakukan lagi, seenggaknya kita memperkenalkan. Ya sama sih kurang ya. Kita terlalu bisa dibilang yang ya Sandi sama Fajar sekarang tuh jarang, cuma Sandi sama Fajar yang bertahun lalu itu akhirnya kita first gig sekarang ya, harapannya semoga ke depan lah bisa
bisa dinikmati sama orang banyak. Amin. Ya, seperti kayaknya ada kendala, jadi kita langsung next aja. Nah, ini adalah contoh liputan kedua musisi lokal yang kita liput. Gitu. Namanya Brigita and Friends. Sebenarnya dia solo, cuman dia mengundang teman-temannya untuk ngiringin dia. Gitu. Akan tampil, doain ya. Apapun eventnya, kapanpun kita nonton, siapapun yang nonton, kita ciptakan. Yang lawak paling beradab. Genre, Buruh, Krisya, Sinatra, sama itu mungkin yang jadi referensi itu buat tempatnya selagi secara langsung menyenangkan atau lagu-lagu itu yang bikin itu spesial, apa yang ada di pasti senang gitu. Tentang siapa yaitu nggak penting, yang penting semakin banyak lebih kesedekan rasa khawatir itu. Berarti kan kita bodo amat ya sama orang yang kebetulan teman udah pernah main sebelumnya sama yang lain, jadi hari ini banyak panggung pangadahi selesai ekspresi dan ditanya paling waktu sendiri, dan aku tulis hal yang saat itu terjadi di dalam hidup. Nggak tahu harus sebuah kekuatan untuk bisa kembali gitu kepada yang hati nuraniku dan kepada. Nah, itu adalah pemutaran materi yang saya bisa kasih untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Mbak Fania dan Mbak Kristi udah ngundang saya ke webinar ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman bisa langsung follow MRUGS, MRUGS.6 di Instagram, langsung aja follow. Terus buat kalian-kalian yang punya teman, gebetan atau pacar atau siapapun itu yang seorang musisi, nggak tua, nggak muda, nggak siapapun, pokoknya berapapun umurnya, bisa langsung submit emailnya ke cliff.wood06@gmail.com gitu. Nah, ayo kita dukung musisi tanah air, cintai karyanya, dan majulah industri musik Indonesia. Terima kasih. Bisa langsung ke Mbak Fani. Oke, waduh, keren banget gak sih media MRUGS ini. Terima kasih untuk Bapak Gustavo atas pemaparan materinya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti campaign ini, campaign support musik lokal, bisa banget nih langsung daftar aja karena banyak banget kegiatan-kegiatan menarik yang bakal diadakan oleh MRUGS dari Bapak Gustavo ini. Mungkin dari saya mau nanya sedikit kali ya ke Bapak Gustavo. Sebenarnya pertanyaannya itu apa sih maksudnya awal mula muncul ide untuk membentuk MRUGS ini seperti apa? Itu gimana ya? Mungkin karena saya, ya balik lagi mungkin karena saya memang suka sama musik, plus juga saya kepikiran buat bikin platform baru, yang konten baru yang lain dari podcast saya sendiri. Terus saya bikin itu MRUGS, plus tiba-tiba ngelihat musisi-musisi lokal yang sebenarnya karya-karyanya juga nggak kalah keren gitu. Yang juga sebenarnya juga sempat ada beberapa teman-teman yang musisi-musisi juga yang punya karya-karya dan sempat curhat gitu ke saya gitu, kayak aduh kalau misalkan gue mau rilis lagu nih kadang suka takut kalau buat rilis gitu, karena ya lagu-lagu keren tuh yang keren tuh cuman Amerika atau enggak Korea atau lain sebagainya, ini benar di luar dari negara kita itu sendiri gitu. Jadi masih yang kayak aduh takut nih kalau misalkan lagu gue kan sebenarnya nggak kalah keren, cuman takut aja karena mereka udah punya nama jadinya cepet gitu dibanding gue yang kayak belum punya nama gitu. Sebenarnya sih lebih ke arah situ sih gitu. Oke, seperti itu menarik banget ya Pak Gustavo. Baik, kita langsung aja masuk ke sesi Q&A-nya aja kali ya Kak Fania. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya nih atau memberikan pernyataan, boleh banget langsung menggunakan mode raise hand dan langsung on mic. Oke, di sini ternyata udah ada 3 penanya ya, boleh langsung aja. Yang pertama itu ada Kakak Priscilla, boleh langsung di on mic aja. Pertanyaan untuk Bapak Gustavo, kenapa Kak Gustavo itu pengen banget dukung musik lokal sampai membuat campaign dengan support musik lokal? Oke, bisa langsung jawab untuk Bapak Gustavo atau ditampung dulu? Boleh sih langsung dijawab aja.
Oke, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin karena saya tuh tipe orang yang kalau melihat seorang yang punya talenta yang bagus banget atau karya bagus banget tuh kayak bener-bener ngerasa kayak gemes banget pengen ini tuh perlu dipublikasi, bener-bener perlu dikasih tahu ke orang bahwa lagu ini tuh keren gitu. Karena menurut saya tuh ya lagu-lagu yang saya lihat dari playlist teman-teman saya atau kerabat-kerabat kerja itu isinya semuanya ya Amerika, Korea dan lain sebagainya. Jadinya lagu-lagu musisi lokalnya tuh kayak bener-bener gak ada sama sekali gitu. Bener-bener mungkin lebih ke gak pernah mendengarkan lagu-lagu musisi-musisi lokal. Ya mungkin musisi-musisi lokal yang sudah punya nama seperti kayak Raisa, Aditya Pramono itu yang udah punya nama besar gitu. Tapi kalau yang musisi-musisi lokal yang baru nol banget itu sangat kurang banget. Nah, makanya saya kayak ngerasa gemes banget pengen langsung bikin sebuah media atau wadah buat si musisi lokal itu sendiri untuk kayak ini tuh bisa jadi wadah buat promosi gitu. Nggak melihat udah punya nama atau belum gitu. Benar-benar kayak misalkan Mbak Fania bikin lagu langsung bisa ke MX sendiri. Jadi nggak perlu harus punya nama dulu gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gustavo. Apakah sudah menjawab untuk Kakak Priscilla? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Priscilla. Kita langsung aja ke penanya kedua. Di sini ada Kakak Rinaldi, bisa langsung di-on aja. Dan pertanyaannya. Oke, thank you moderator. Aku mau nanya untuk Bapak Gustavo. Sebelumnya terima kasih, materinya menarik banget. Tapi saya ada pertanyaan terkait ini seperti yang kita tahu kan ya produk musik lokal saat ini masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan minat orang terhadap musiknya. Menurut Bapak sendiri dari campaign #musiklokal, gimana sih cara campaign yang Bapak buat ini bisa menyuarakan dari support musik lokalnya? Gitu. Gimana medianya dan lain-lain gitu. Terima kasih, itu aja jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Renaldi. Next, oke. Di sini adalah syaratnya itu ya untuk mengikuti pertama follow dulu mrax.6 di Instagram, jadi bisa tahu juga musisi-musisi lokal, jenis-jenis musisi lokal. Bisa lihat di highlightnya, bisa lihat di highlight SML sama lain sebagainya yang berisikan karya-karyanya yang sudah pernah dipromosi atau di postfeed juga bisa. Nah, itu dengan cara mengupdate Snapgram dengan screenshot lagu musisi lokal yang mungkin teman-teman lihat dari MRAX dari highlight atau postfeed, langsung aja misalkan di Spotify langsung screenshot, habis itu men-tag MRAX.6 atau dengan menggunakan hashtag support musisi lokal di bawah tagnya itu. Atau mungkin teman-teman yang menemukan lagu-lagu yang di Instagram atau promosi-promosi musisi lokal yang lagi promosi menggunakan Instagram sponsored, bisa banget kalau misalnya kalian nemu tiba-tiba kayak oh lagunya enak banget nih, langsung aja dengerin di Spotify lagunya si musisi itu sendiri, screenshot dan nge-tag, update dan nge-tag MRX.6 dan menggunakan hashtag support musisi lokal. Gitu. Apakah menjawab untuk Bapak Renaldi? Sudah terjawab, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih untuk Kakak Rinaldi. Oke, di sini kita ada penanya ketiga dari Kakak Florencia, bisa langsung aja di-on mic pertanyaannya. Halo, ini pertanyaannya buat Bapak Gustavo. Jadi tadi untuk campaign-nya itu jenis atau genre artwork-nya ada syarat dan ketentuan tertentu nggak ya? Atau bebas terserah dari kita? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Sebenarnya untuk genre dan lain sebagainya sebenarnya tidak ada syarat sih sebenarnya. Bebas mau genre apapun. Yang penting adalah lagunya harus bikin orang kayak pengen denger gitu, kayak langsung kayak terkejut gitu, kok lagunya keren banget gitu. Sebenarnya sih seperti itu, nggak ada, benar-benar nggak ada syarat sama sekali gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Gustavo. Apakah udah menjawab dari Kakak Florencianya? Udah, thank you. Oke, terima kasih untuk Kakak Florencia. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi? Maaf, sepertinya udah nggak ada ya Kak Fania. Baiklah, untuk sebelum mengakhiri webinar kali ini, kita melakukan sesi foto terlebih dahulu. Teman-teman diharapkan on-cam.
Yuk teman-teman, kita on cam sebentar untuk dokumentasi fotonya. Baik, oke, sudah siap semua? 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian serta untuk Bapak Oven dan Bapak Gustavo yang telah hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Saya Kristi selaku MC pada hari ini dan Saya Fania selaku MC hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.